Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak, Pak. Jadi topik hari ini kita tentang apa? eh, Nyinggung dikit tentang keamanan, keamanan sistem informasi, keamanan di jaringan. Nah, ini slide-nya Pak Budi Raharjo, dosen ITB. Jadi firewall ini bisa dibilang apa? Yang ngatur atau yang bikin aturan gitu, bukan yang ngatur sesuai aturan maksudnya. Jadi kita itu bisa ngeblok port tertentu atau akses tertentu gitu antara jaringan. Nah, salah satu kenapa kita pakai firewall ini ya tentu buat keamanan si jaringan. Nah, ini apa definisi bahasa Inggrisnya berdasarkan para ahli. Firewall is system group of system that enforce and access control policy between two network. Jadi kalau kita udah nentuin peraturan di firewall, oh ya peraturan di firewall ini ada deny, hello, sama ya bebas gitu. Kalau kita di block atau di deny, ya port itu nggak akan bisa diakses gitu. Jadi yang namanya sistem jaringan komputer itu ada alamat logika, ada port juga. Misalkan sebuah web server di blok port 80 atau 443-nya, maka web server tersebut nggak akan bisa nampilin web karena HTTPS itu 443, HTTP biasa itu 80. Atau misalkan SSH default sebuah sistem 22 di blok port 22, maka nggak bisa SSH kecuali kita konfigurasi yang lain buat portnya. Nanti kalian praktikum belajarnya tentang Linux sih pekan ini. Hari ini kenapa nggak sistem operasi, materi teorinya saya lupa nyimpannya di mana, jadi firewall aja dulu. Nanti kita mungkin baru sistem operasi. Nah, ini jadi firewall ini bisa mengatur yang boleh itu dari mana ke mana, terus siapa aja melakukan, terus dia juga buat logging, catatan gitu. Nah, secara semua sistem operasi secara default ada firewall-nya ya. Nah, di sini firewall ini kalau sebuah PC atau sebuah server atau sebuah laptop kalian atau mungkin handphone kalian, kalau misalkan banyak kalian pengen menjagain keamanannya ya kalian bisa pakai apa internet security, apa cyber security-nya itu apa Malwarebytes misalkan. Kalau dulu itu Kaspersky Internet Security atau kenalnya. Nah, di sini mengapa sih perlu firewall? Nah, tujuan firewall ini melindungi service yang kita anggap rentan ya. Rentan itu ya kalau misalkan kita anggap itu service yang penting, ya kita kasih firewall. Jadi dia nggak bisa diakses sama jaringan luar. Kita blok port yang si service yang expose ke service tersebut. Di sini juga tujuannya biar aksesnya terkendali. Di sistem itu akses terkendali, security-nya juga terkonsentrasi, peningkatan privasi, logging, dan statistik. Nah, yang terakhir itu ya nerapin aturan policy enforcement-nya. Nah, di sini ini apa contoh-contoh zaman dulu sih ini. Aksesnya misalkan kebutuhan internal file server, atau mungkin service yang sering di DOS. Nanti mungkin kita akan belajar tipe-tipe serangan, terus cara memakai serangan-serangannya juga. Nah, di sini dengan firewall ini kita dapat batasin gitu. Dengan firewall ini kita bisa nentuin layanan mana aja sih yang bakal bisa akses, bisa enggak. Itu kan juga kalau kalian pakai Windows sekarang, kalau misalkan apa aplikasi kalian butuh internet, nanti firewall-nya kan nanya ya, diizinin atau enggak. Nah, kalau diizinin ya dia bisa outgoing gitu, bisa akses keluar. Kalau misalkan di blok, ya dia nggak akan bisa
kenapa-napa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, misalkan kalian pakai bajakan, ya kalian tentu server ada buat update-nya, kalian ganti yang loopback 127.00.01. Terus kalian firewall-nya kalian blok biar si aplikasi itu nggak bisa akses keluar. Jadi intinya firewall itu magarin service-nya gitu. Nah, di sini security-nya terkonsentrasi. Jadi ngamanin ini per host atau per device gitu. Jadi lebih mudah dan murah mengamankan satu host daripada banyak host. Kalau host lain yang tidak secure, disembunyiin, dilindungin juga bisa. Ada istilahnya DMZ, nanti kita lihat. Nah, tidak semua OS bisa mudah murah diamankan tanpa bantu sistem lain. Jadi bisa aja nanti kita bikin jaringan itu ketika buat ngakses ke PCI atau host lain itu harus lewat gateway-nya si yang di firewall gitu. Itu juga bisa. Nah, jadi ini salah satu tekniknya. Nanti dilihatin. Nah, di sini gunanya firewall juga buatnya block finger. Jadi nanti kita ada praktikum finger di teori sih, praktikum buat keamanan ini. Jadi nanti kalian praktikum itu di praktikum praktek ada, di praktikum teori juga ada praktikum dikit gitu. Buat fingerprintnya, buat ngecek dia apa, itu nanti kita bisa cek gitu. Ini tujuan buat peningkatan privasi dengan pakai firewall, otomatis yang buat ngecek-ngecek seperti itu, service-nya diblok sama si firewall-nya. Nah, di sini juga dengan adanya firewall, bukan otomatis ya, dia akan ngecatat gitu. Berapa besar, tergantung tipe firewall juga sih. Jadi seenggaknya itu bisa ngasih catatan sama alarm status keamanan gitu. Tapi kalau kita sebagai user biasa, ya jarang berhadapan lah. Jadi buat logging sama statistik fungsinya. Kemudian buat maksain nerapin kebijakan. Jadi begitu aturan, misalkan port 80 di deny, berarti nanti akses ke port 80 di PC itu nggak akan bisa diakses sama orang luar, cuma lokal aja, sama PC diri sendiri aja. Kemudian, jadi si firewall ini cara kerjanya dia ada paket filtering, ada aplikasi layer gateway, yang tadi jadi satu PC yang gituin, kemudian ada stateful inspection. Nah, paket filter ini berarti dia tuh akan memilah berdasarkan IP address-nya, sumber tujuan, sumber tujuan. Nah, di sini dia itu independen aplikasinya, skalabilitasnya juga gampang kita buat, konfigurasinya kerjaan juga tinggi, tidak kenal konteks gitu. Dan istilahnya ini dia nggak bisa bedain yang aksesnya siapa gitu. Pokoknya kalau diblok ya diblok, yang cuman berdasarkan mengenali cuma berdasarkan IP ada sumber tujuan, nomor portnya. Nah, di sini juga ketika kalian misalkan mengkonfigurasi server, itu juga kita bisa nentuin yang bisa aksesnya ini cuma IP address apa aja sih, atau semua IP address dibolehkan, terus port-port berapa aja yang bisa kita konfigurasi. Nah, di sini firewall juga nggak hanya di cloud, di komputer kalian juga bisa kalian atur. Nah, di sini paket filtering pemilihan berdasarkan IP address sumber tujuan, nomor port, dan sumber tujuan. Ini ada box session, akses webnya boleh ke firewall, yang boleh masuk mail, web, sama telnet. Yang boleh keluar, semuanya boleh. Web telnet akan masuk, mail telnet masuk. Nah, kalau service lain yang port-port lain selain mail, web, telnet, ya akan diblok sama si firewall-nya. Tapi kalau buat outgoing, dia bisa ke semuanya.
Nah, ini salah satu arsitektur buat firewall-nya. Ini gambaran aja gitu. Ada web server, ada server, ada email server. Kemudian ada satu di routernya ada firewall-nya. Nah, firewall ini juga ada yang harganya mahal gitu. Jadi enggak hanya software fisiknya juga ada gitu. Nah, tujuan firewall ini buat ngeblok port yang bisa dimanfaatin sama hacker tuh diblok gitu. Port-port yang bisa cenderung di-exploit. Nah, ini misalkan ini gambaran protokol yang exploitable, yang berbahaya, ya bisa dimanfaatin sama orang lah gitu. Port 25 cenderung diblok gitu sama provider Indonesia biar nggak nge-spam gitu. SMTP buat email, FTP biar nggak diakses server kita, biar filenya, Finger buat fingerprint. Nanti kita coba deh. Ini protokol-protokol berbahaya. Nah, kemudian ini contoh rule-nya ada di allow, ada di deny. Nah, jadi kalau bintang ini all gitu, from all to www, support-nya semua support, destination portnya 80, protokolnya TCP, rule-nya allow. Buat email protokolnya udah 5, TCP allow. Ini kalau mail server ya, bukan email Gmail. Maksudnya 25 ini. Proxy proxy cumi 8080 318 allow. Nah, ketika buat from semua, kalau misalnya di luar dari aturan ini dia di-deny, di-block. Dengan seenggaknya ini buat tindakan minimalisir lah buat cyber security kayak firewall katanya. Kalau dia SSL berarti portnya 43. Nah, di sini aplikasi layer gateway atau proxy. Polban itu pakai proxy kalau nggak salah transparan proxy ya. Nah, security tinggi, sangat paham konteks, potensi menikmati kerja dengan cache. Jadi ya ada orang akses, udah ada cache-nya gitu. Nah, kalau dia tanpa cache ya dia mengurangi kinerja. Kalau proxy biasanya ada cache. Tapi balik lagi sih, proxy spesifik per aplikasi. Skalabilitas rendah memecahkan model client server. Nah, ini proxy bisa tanpa routing, host lokal hanya boleh atau perlu menghubungi proxy. Jadi kita harus tahu dulu alamat proxy apa. Jadi sebelum kita ke internet, akses dulu ke proxy. Kalau di JTK dulu itu proxy, sekarang mah enggak sih. Tapi kalian juga baru pertama, mungkin baru 2 kali ya ke gedung jurusan. Nah, kombinasi dengan paket filtering dapat dilakukan kombinasi. Ini juga biasanya kalau kantor-kantor, kalau mau akses yang lain, ya di proxy-in. Biasanya kampus-kampus itu pakai proxy. Jadi si host itu sebelum ngapain dia ke proxy dulu gitu, sebelum keluar ke server internet. Begitu juga si internet mau masuk ke klien yang lagi hubungan proxy, ya lewat proxy dulu. Nah, ini ada DMZ. Jadi ada demilitarisasi. Jadi ada zona pengamanan dulu gitu sebelum masuk ke ini ada mana ya? Ini ya.
Nah, jadi sebelum internet ini sampai ke corporate network, dia harus demilitarisasi zone dulu, dicek dulu apakah konten yang dari internet ini aman atau enggak. Nah, kalau udah aman, baru bisa masuk ke jaringan yang internetnya. Contoh aplikasi layer gateway, bisa dibilang proxy, bisa ini, DMZ. Nah, kemudian model firewall berikutnya, stateful inspection. Ini konteks pemahaman konteksnya lengkap, kinerjanya tinggi. Spesifik vendor harus diupdate untuk protokol baru. Nah, dia up to date. Nah, di sini intersepsi paketnya itu dia ngecek paketnya itu di layar network, kemudian dilakukan inspeksi stat. Inspeksi stat ini dia buat ekstraksi informasi stat, kemudian tabel dinamiknya. Nah, filtering di layar network ini paket rule-nya, stat rule-nya. Ini contoh kerjanya. Klien membuka sesi meminta penyambungan port tertentu ya. IP address sumber dan tujuan beserta nomor port yang diminta dicatat. Server memberi konfirmasi ke klien bahwa port tertentu atau port X tersebut akan dipakai. Konfirmasi dicatat, server membuka saluran balik ke klien di port X. Jadi dia kalau mau ngapa-ngapain, dicek dulu gitu. Buka sesi, terus catat lagi. Nah, sebelum dari server ke klien, firewall-nya nge-inspect dulu apa-apa aja. Jadi terjadi keseluruhan inspeksi. Nah, misalkan ini port sudah 34 maksudnya ya. Buat FTP port 21. Permintaannya misalnya port sudah 34, nanti dicek. Oh, port sudah 34 is fine. Klien yang semua kontak. Bisa dilihat dulu. Di sini ada mapping juga dari 20 ke port sudah 34. Jadi kalau yang ini dia tadi ada yang yang hanya pakai filtering, ada yang proxy, DMZ, terus ada juga yang ngecek tiap yang ingin kita pakai. Nah, di sini ada juga kombinasi antara paket filtering, secret host firewall, welcome gateway firewall. Jadi ada macam-macam kombinasinya. Nah, misalkan paket filtering, flow routing, tapi paket filtering diaktifkan. Jadi dia flow routing, pakai firewall juga. Kemudian ini kombinasi itu pakai filtering firewall, dual home gateway firewall, screen host firewall, screen subnet firewall. Nah, kalau paket filtering dia flow routing tapi pakai filter diaktifkan. Nah, kemudian ada dual home gateway, no routing, kita pakai proxy. Kemudian ada screen host pakai filtering router, single base station host. Kemudian ada yang DMZ screen subnet pakai filtering router, several server, DMZ. Ini kalau praktikumnya di paket tracer sih sebenarnya. Nah, masalah pada firewall ini membatasi akses lainnya. Jadi otomatis kan dia akan ngebatasi akses lain yang dibuka. Dan dia ini proteksinya buat serangan dari luar ya. Jadi kalau udah ada yang di dalamnya udah ada yang masuk, ya kayak virus atau yang lain, ya firewall-nya nggak akan tahu gitu. Makanya ada yang istilahnya firewall plus, sekaligus ngecek, nge-scan. Jadi kalau firewall normalnya ya buat ingoing, outgoing aja.
Nah, di sini juga kalau ada backdoor, kalau misalkan aplikasinya itu bawa backdoor, jadi aplikasi bajakan misalkan ada backdoornya, tapi ini kita nggak terlalu bahas di backdoornya. Ini masalah-masalah pada firewall. Jadi ya kayak rumah dipagarin tetap aja bisa dimalingin. Tapi daripada nggak dipagarin ya mending dipagarin gitu buat antisipasi maling. Begitu juga dengan komputer. Nah, ini teknologi-teknologi yang terkait dengan firewall, ada NAT, help adversarialization. Ini NAT ini buat mengatasi masalah keterbatasan IP. Kemudian bandwidth limiter, firewall bandwidth limiter itu ada yang sepaket, ada yang enggak. Kemudian VPN. Ini teknologi-teknologi yang relevannya. Nah, ini kalau NAT ini buat jadi kayak kita ini semua dipakai HP, akses ke Telkomsel, kalian nanti dapat IP address privatnya Telkomsel masing-masing handphone kalian terhubung atau IP address Indosat atau XL IP address provider lah. Nah, tapi kalau kita buat ngatasin buat ke publik ya IP-nya satu kayak di Polban juga gitu. Nah, selain NAT ada VPN. Nah, di sini dia VPN ini kayak NordVPN, HelpMeUs. Kayak dulu VPN ini ya buat ngebatasin blokir website pemerintah ya. Tapi balik lagi bisa juga kita buat nyembunyiin identitas kita, tapi itu tergantung lagi sama VPN ya. Misalkan kita dari Indonesia yang bisa akses website itu hanya yang bisa akses website atau kontennya hanya dari negara Inggris ya, berarti kita cari VPN yang nyediain servernya Inggris, kita connect ke situ. Nah, di sini di VPN itu nggak kemungkinan kalau VPN-nya nakal ya tidak sama si pengelolanya. Nah, kemudian ada hardware versus software. Firewall ada hardware-nya, ada software juga ya. Ya, kalau hardware ya performance tapi mahal juga gitu. Kalau software ya murah sama easy gitu konfigurasinya. Ini non teknis. Dia itu kalau titik out police-nya kalau misalkan tidak diperbolehkan berarti dilarang. Kalau misalkan nggak dilarang ya berarti boleh gitu. Ya semua tergantung si aturan gitu. Dan yang namanya firewall kita harus cek dulu kebijakan organisasi. Jadi keamanan sistem informasi itu ada kebijakan organisasinya buat ngatur confidentiality-nya, integrity-nya, authentication-nya. Ya kita harus cek dulu kebijakan organisasi buat kita nerapin ke aturan firewall. Nah, ini misalkan firewall di Linux. Misalkan zaman dulu pakai ipchain, sekarang pakai iptable. Nanti ini itu di praktikum pakai nggak ya? Atau kalau nggak di praktikum nanti kita coba deh. Ini salah satu tool. Ini juga banyak tutorialnya buat pakai iptable itu. Dia ada accept-nya, reject-nya, drop-nya, lock-nya. Nah, di sini juga dia ada istilahnya chain. Jadi ada 3 chain. Input ini ya sesuai namanya. Jadi nanganin semua
ya, output semua paket yang keluar dari komputer dia nangani forward pakai mode sunat dan diteruskan ke network lainnya. Nah, ini apa konsepnya? Dia ada input, output. Forwardnya mana nih? Ini konsep chain, network, prerouting, forward, input, routing decision, kayak gimana? Ini ya. Oh ya, ini output. Oke. Nah, kalau forward dia nggak lakuin apa, langsung aja gitu. Langsung di forward ke routingnya. Ini ada pre-routing ya. Pre-routing itu jadi destination address-nya diubah gitu. Nah, routing decision-nya mau kemana gitu. Diterusin ke jaringan. Pre-routing. Nah, Mangle juga sama. Mangle ini buat penghalusan proses. Jadi maksudnya apa ya? Nerapin aturan si firewall-nya. Nah, kalau yang kali ini bisa cek table versi apa, sudah table versi berapa, table input, table output, table forward, periksa status. Kita coba deh, coba bikin itu. Nah, ini batasi akses. Membatasi akses dari sebuah nomor IP. Misal dari IP ini kita batasin source host dari sekian, akan kita batasin. Nah, kalau misalkan source address dari IP sekian, mau kita accept, deny, atau drop. Kalau kita di deny atau drop, ya kita nggak akan bisa akses. Nah, kemudian ini akses lanjutan di append gitu. Contoh perintah-perintah lainnya. Bentar, ini kita gimana aja ya? Table input, ini TCP destination portnya berapa? Kalau 21 drop. Kalian bisa, kalau mau coba bisa pakai server di Azure, itu gratis buat anak-anak korban. Login aja ke Azure, pakai email korban, nanti bisa gratis $100. Ini jangan dilakukan dari remote. Kalau misalkan dari remote, nanti semuanya di drop gitu. Batas semua kecuali diperbolehkan. Jadi kalau kalian firewall, misalkan ngeblok port RDP atau SSH-nya, ya nanti kita nggak bisa SSH sama remote-nya. Ini tutorial 2 buka akses, batasi akses, lebih kompleks, sampai firewall. Udah sih. Bentar. Ini biar kalian coba cari bahan praktikum, bahan kerjaan tables. Bentar ya.
Oke. Jadi kita akan cobain apa uh, comment if tables dari tutorial Digital Ocean. Ini lagi building PS-nya dulu. Jadi kalau udah kita cobain.
tidak dipublish. Fast. Oke, nah ini apa? Coba demoin. Nah, sekarang kita akan coba demoin apa? Konfigurasi firewall. Walaupun nanti kalian pekan ini baru cobain Ubuntu palingan. Kita buat start. Ini lock lagi. Apa ya, bentar. Sudah kill dulu nih. Sudah kill. Nih. Seharusnya. Bisa sini. Kita 735 sudah kill 98. Oke, udah kill. Bentar. Sorry. Ini dia. Yes. Ini apa current repeatable kan saya simpan aja. Oke, simpan dulu. Nah, oke. Oke. Ini apa nih tutorialnya? Jalan dulu. The loopback interface. Oh, ini kalau kita ingin ngebolehin loopback connection-nya, pakai ini kita copy. Cobain. Oke. Ini kontrak ini harus diinstal dulu sih. Kalau yang establish incoming connection is not tergenerate yang to be coming.
Oke. Ini kalau misalkan kalian pakai Kubernetes ini pakai kontrak biasanya. Allowing internet network to access external. Dropping invalid packet. Nah, kita coba blocking IP address. Misalkan kita ingin ngeblok IP address 203.0.1.351. Kita pakai drop. Nah, beda kalau di ada drop ada reject. Kalau di reject dia bakal ngasih respon connection refuse, error replace, connection refuse. Nah, kita ini drop. Tapi kalau misalkan yang ke sini sih, yang ke kitanya dari IP address ini nggak akan bisa mengakses. Coba my public key. Address. Kita coba ngeblok IP address kita sendiri dulu. Tapi nanti ujungnya harus di delete sih. Tapi nggak apa deh, kita coba. Sebenarnya udah di sini. Masih pakai mod ya? Ini diskoneksi webnya. Nah. Oke, ini PD saya. Kita coba blok dulu IP address kita sendiri. Harusnya sih nggak akan bisa jalan jadinya. 210. Ya, ini langsung nggak bisa connect. Nggak bisa ngetik. Soalnya kita ngeblok IP address kita sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, tadi karena ngeblok IP address sendiri, jadi kita nggak bisa ngasih servernya. CMD, kita coba ping dulu deh. Ini server kita. Ping 103, tuh disconnect dia karena kita ngeblok IP kita sendiri. 143, 141. Oh ya. Ini mungkin kalau kalian ngeping mungkin bisa. Karena ini di blok. Nah, otomatis kalau kayak gini kita harus ganti pakai VPN atau pakai warp. Boleh pakai warp. Oke. Nah, pakai warp udah bisa. Ini karena kita ganti IP tadi, IP kita segini. Coba kita tanya Google, IP kita berubah jadinya. Sekarang kita pengen login. Oke. Oke. Ini udah. Nah, ini IP kita yang baru 829.105.50. Ini tadi kita Saya ada nggak history? History. Ya, karena IP baru. Jadi nggak ada. Ini kita login aja dulu dia. Tadi
Jadi kita ngeblok episode sendiri. Ini kita ganti IP address-nya 124 124 241 210 drop reject. Kalau enggak apa, kita accept ya seharusnya. Oke, jadi accept. Sekarang kita coba, ini masih pakai address yang Singapura, bisa itemnya agak lebih lama. Sekarang kita ganti pating dulu. Disconnect. Oke. Belum lagi. Nah, nggak di coba remove drop. Coba lagi kita pakai apa, yang ini, pakai web lagi, connect, bikin ulang lagi. Oke, masih yang info ini. Coba sudo masih drop sih. Oh iya, ini kita udah accept tapi masih ada yang dropnya. Ini harus di delete dulu yang dropnya. Gimana cara ngedelete ini? Bisa juga pertama kali nih. Min D ya. Harus ada min D-nya. Oke. Ini karena ngeblok tadi. Oke. Dari A jadi D. Karena tadi ini. Oke, ininya kurang 21. Oke, terus 245.
Ini nggak ada, otomatis ini udah bisa pakai VPN lagi. Pakai WAP lagi, coba ping, oke ping. Nah, ini bisa. Disconnect lagi, oke, tapi jangan langsung bisa sih ini. Kalau kita coba, oke. Ini sekarang kita login dengan ID 114.21.21.10 IP address yang kita pakai login. Oke, ini karena tadi ngeblok IP sendiri. Reject, drop. Nah, ini kalau kita pengen ngebolehin SSH, kita copy, ini portnya 22. Ini kalau kita ingin spesifikasi IP address berapa sih yang boleh. Juga SSH juga sama. Ini buat ngizinin HTTP, HTTPS. Kalau MySQL itu 3306. Kalau ini misalnya kita pengen blok port SMTP. Coba bisa nggak ya? Oke, bisa. Paling kemudian misalkan ini. Ini buat ngecek paket apa aja sih, ini enggak 92 baiknya skor sekian 8347 ini yang IP address saya sendiri. Nah, nanti kita juga bakal praktikum nge-hosting halaman sebuah website gitu pakai Nginx atau Apache nanti sama Pak Ardian. Ini buat freezing. Kalau ini apa ya? Kalau masukin pakai A, kalau delete pakai D. Input, drop, set, kontrak. Ini apa? Torrent Verol yang kita pakai. Oke, bit resolution enggak $1. Kan juga bisa dapat server DO gratis ya, asalkan punya Bang Jago atau Genius gitu. Host. Jadi kita server yang kita pakai delete dulu deh. Oke. Mungkin untuk demo segitu aja dulu, nanti kalian akan banyak coba-coba di praktikum. Sekarang coba kita cek absensi dulu, harusnya hadir semua sih. Ini nggak harus dinilai kalian. Nanti mungkin Jumat, bukan Jumat, Selasa depan kita kuis tentang materi firewall. Itu mungkin baru kita masuk ke sistem operasi. 1B, oke. Salman Al-Farisi hadir ya? Hadir, Pak. Ahmad dia hadir?
Adila, Hadir Pak Ahmadiyah, Pak. Madi hadir. Adrin, Hadir Pak. Ananta, Ananta hadir. Aprilia, Hadir, Pak. Ari, Ariana Ramawati hadir. Hadir, Pak. Ari Maulana, belum ada kabar ya. Evik, Hadir, Pak. Hilman Permana, Hadir, Pak. Ibrahim Kevin, Hadir, Pak. Muhammad Andika, belum ada kabar ya. Muhammad Jidan, Nadia, oke, Nadia hadir. Rofi, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. yang belum absen berarti Adila, Ari, Muhammad Andika, sama Muhammad Jidan. Nanti coba absen sendiri aja ya. Kalau nggak bisa nanti bilang ke saya. Oke, mungkin segitu aja kuliah kita hari ini. Nanti kalian praktikum hari ini, praktikum kita apa? Ubuntu seharusnya. Nah, nanti kita pekan depan kita teori-teori tentang operating system, sistem operasi. Jadi kita tutup kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan selamat belajar. Pekan depan kita kuis lagi. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.